Masih akan berbicara tentang investasi di energi terbarukan. Nah, bagaimana kira-kira perusahaan menjaga profitabilitas di tengah investasi besar pada proyek energi terbarukan dan ekonomi sirkular, Bu? Ya, kalau dari kita mempunyai strategi bahwa untuk bisa masuk ke bisnis yang baru itu kita harus pertama adalah disiplin capital dan juga kita harus bisa, keseimbangan portfolio kita ya. Jadi karena kita tahu kalau untuk bisnis energi terbarukan itu, membutuhkan investasi yang jangka panjang. Kita baru bisa mendapatkan, konstruksi aja 3-4 tahun dan juga segala macam itu kita mungkin baru bisa dapat return itu di atas 8 tahun. Oleh karena itu tadi keseimbangan portfolio itu penting. Jadi makanya kita coba lihat untuk bisnis yang based management kita tahu kita pendapatan udah bisa dapat terukur. Nah, sehingga itu bisa balancing apa yang keluar yang belum kita bisa dapatkan dari bisnis renewable energi terbarukan. Selain itu tadi saya sampaikan juga perlunya adanya disiplin capital, artinya setiap proyek yang kita ambil yang atau kita akuisisi ataupun kita bangun itu pasti sudah melalui berbagai tahapan due diligence yang kita lakukan secara thorough ya, secara mendalam gitu, baik dari sisi hukumnya, dari sisi finansialnya ataupun dari sisi teknikalnya. Sehingga kami sangat yakin dengan setiap proyek yang kami miliki akan kami bisa eksekusikan dan kami bisa operasikan dengan baik dan sehingga dapat menghasilkan profit ataupun return yang sesuai dengan yang kami targetkan di awal. Jadi itu menurut saya salah satu kunci penting untuk bisa menjaga profitability di masa transisi perusahaan. Oke, berarti disiplin kapital dan juga balance dari Porto. Nah, bagaimana sinergi yang ingin dibangun nih antara energi terbarukan dan juga ekosistem kendaraan listrik? Oh, oke. Ya memang kita tahu ya kalau sistem energi kelistrikan di Indonesia itu mungkin masih dalam masa transisi sehingga belum bisa disampaikan ini adalah bisnis siap untuk bisnis hijau. Tetapi kami yakin bahwa untuk adopsi kendaraan listrik sendiri di masyarakat itu sesuatu hal yang udah sangat penting dan urgent saat ini karena menyangkut kepada kesehatan masyarakat dan juga kepada kualitas hidup. Nah, oleh karena itu kami tidak akan menunggu juga sampai dengan pemerintah siap terhadap infrastrukturnya, tapi kami sudah coba untuk dengan kita sudah meroll out kendaraan listrik yang kami miliki saat ini kami sudah mempunyai lebih dari 8.000 motor listrik. Kami yakin ini sudah memberikan kontribusi nyata untuk menurunkan tingkat emisi di Jakarta ataupun di wilayah yang kami operasikan motor. Sehingga ini sudah merupakan bukti nyata bahwa kami ingin turut menurunkan emisi di Jakarta. Nah, kalau sinerginya seperti apa? Jadi kami tetap akan maju duluan. Nanti dari pemerintah hopefully akan tetap bisa jalan dalam masa transisi sehingga kami akan tetap bisa membantu pemerintah juga untuk demand-nya sejauh ini seperti apa, Bu? Demand-nya baik, makin baik. Memang perlu tetap sosialisasi yang lebih kencang lagi kepada masyarakat bahwa sangat penting untuk bisa adopsi kendaraan listrik ini selain untuk kesehatan masyarakat juga dengan polusi udara yang ada, menurunkan polusi yang ada. Sehingga untuk demand saat ini semakin baik, masyarakat semakin aware terhadap kesehatannya dan juga untuk driver Gojek, driver Grab itu yang menjadi pelanggan kami itu mereka juga tingkat demand-nya makin naik. Ada target permintaan maksud saya ataupun demand di tahun 2026, Bu? Target kami 2026 ini di angka 20.000 unit. Oke, 20.000 dibandingkan dengan tahun lalu seberapa signifikan artinya dari antar target? Ya tahun ini kan kita saat ini udah ada 8.000-an ya. Jadi hampir udah double dibanding nanti target tahun 2026 ini akan double. Oke, target 2026 akan double berarti dari sebelumnya targetnya 8.000 dan semuanya terpenuhi berarti ya, tercapai? Ya. Tercapai di 2026 akan increase 50% lebih. Iya, di 2026 ini sampai dengan 20.000. Oke, baik kayak gitu. Dan sejauh mana implementasi komitmen ESG dan juga target keberlanjutan TBS? Apa indikatornya yang memang dilihat sudah tercapai dan apa indikator yang memang masih perlu koreksi? Oke. Kalau untuk di ESG yang pasti sudah jelas itu yang sudah bisa tercapai saat ini yang bisa terukur dengan baik adalah untuk rencana dekarbonisasinya. Dengan kita sudah mendivestasikan 2 PLTU kita, 200 megawatt itu di Gorontalo dan di Minahasa, itu sudah sangat signifikan menurunkan emisi perusahaan. Itu kurang lebih sekitar turun di 86% dari total emisi yang kita hasilkan. Kurang lebih ekivalen dengan 1,4 juta ton CO2. Nah, ini jadi kita sampaikan bahwa
apa target yang kita ingin capai itu untuk menuju net zero, carbon neutrality by 2030 itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Karena 86%-nya saat ini sudah kita bisa capai. Itu dari Itu sisi hanya dari satu perusahaan? dari 2 perusahaan yang sudah kita Oh, oke. divestasi, Oke. itu dari dekarbonisasi. Selain itu juga kalau dari sisi kendaraan listrik tadi kami sampaikan lagi dengan adanya 8.000 motor itu juga sudah bisa berkontribusi menurunkan lagi emisi yang kita hitung kurang lebih mungkin sekitar 123.000 ton CO2 per tahunnya. Jadi itu kalau dari sisi transportasi listrik, selain kita juga menurunkan karbon, kita juga membantu pemerintah untuk menurunkan emisi dan polusi udara. Iya, dan itu juga sama seiring dengan apa yang menjadi cita-cita pemerintah kan untuk bisa menurunkan dekarbonisasi dengan cukup tinggi. Menuju net zero. Betul. Dan tapi apa tantangan terbesar nih Bu untuk mengubah model bisnis ini dari yang sebelum batu bara kini akhirnya menuju ke energi hijau? Walaupun transisi ini terlihat sama-sama memberikan keuntungan, kalau kita lihat kan dari data batubara sekarang berkontribusi hampir 50%, sisanya juga berkontribusi hampir 50%, tapi kan pasti ada titik-titik struggle ya di transisi ini, Bu. Betul. Transisi ini sesuatu big step buat kami dan merupakan langkah yang cukup berani lah yang kami lakukan. Dan tantangan yang kami hadapi ini ada yang paling pertama justru dari sisi finansial ya. Kami gimana harus bisa balancing antara tadi menjaga profitability dan juga menjaga agar profit tetap bisa dipertahankan untuk bisa memberikan return yang maksimal kepada pemegang saham kami. Itu tantangan pertamanya. Yang kedua juga kita tantangan dari sisi kesiapan infrastruktur dan juga kesiapan dari sisi teknologinya dan juga dari kesiapan sumber dayanya. Itu kan kalau bisnis hijau ini mungkin sumber dayanya belum siap semuanya. Jadi kita harus pintar-pintar mencari dan upskilling dari karyawan yang ada seperti itu. Nah, kalau dari operasional Bu, ada tantangan yang mungkin dihadapi? Ya itu tadi, kalau tantangan operasional itu ya gimana kita harus bisa merubah cara kerja, mindset orang juga bahwa ini dengan adanya bisnis baru ini berbeda loh cara kerjanya, berbeda loh, ini ada metode khususnya seperti ini sehingga bukan hanya seperti bisnis batu bara seperti biasa. Oke, berarti ada sisi finansial yaitu menjaga profitabilitas dan bagaimana di saat transisi terjadi profit bisa tetap terjaga. Lalu teknologi, nah bagaimana perusahaan akhirnya bisa beradaptasi dengan teknologi karena pasti kan teknologi digunakan dari batu bara dengan energi terbarukan, the whole new progress banget gitu. Iya, ya untuk itu kami dari awal waktu pada saat membangun kami juga sudah mencari talent-talent yang baik ya, yang berpengalaman juga, sehingga pada saat itu kita untuk metode untuk bisa mengajarkan kepada junior itu tetap kami galakan. Kami upskilling juga karyawan-karyawan kami sehingga mereka tetap bisa adapt dengan perubahan yang ada.